Nama gue Raka Pratama. Sejak kecil, gue udah suka sama tetangga sekaligus teman masa kecil gue, Alia. Bedanya, Alia 2 tahun lebih tua dari gue. Dari kecil sampai sekarang, gue selalu manggil dia Kak Alia. Buat Alia, gue cuma anak tetangga yang selalu ikut main bareng. Dia selalu nganggep gue kayak adik sendiri. Tapi buat gue, perasaan itu udah lama berubah. Semakin gue gede, semakin gue sadar kalau yang gue rasain bukan sekedar kagum. Gue jatuh cinta sama Kak Alia. Sayangnya, ada satu hal yang selalu bikin gue minder. Tinggi badan. Kak Alia tingginya sekitar 172 cm, sedangkan gue cuma 155 cm. Setiap kali jalan bareng, orang-orang pasti ngira kami kakak adik. Gak ada yang pernah nyangka kalau gue sebenarnya berharap suatu hari nanti bisa jadi pacarnya. Yang bikin gue makin suka sama Kak Alia bukan cuma karena dia cantik. Dia selalu baik sama semua orang. Dia perhatian. Dia selalu nyemangatin gue setiap kali gue gagal. Pokoknya setiap kali ada dia, gue selalu ngerasa nyaman. Tapi di sisi lain, gue juga sering kepikiran, apa mungkin cewek setinggi dan secantik Kak Alia mau ngeliat cowok pendek kayak gue sebagai seorang pria? Pertanyaan itu terus muter di kepala gue. Masuk SMA, hidup gue mulai berubah. Gue gabung ke klub futsal. Walaupun badan gue kecil, kemampuan main futsal gue lumayan bagus. Lama-kelamaan, nama gue mulai dikenal di sekolah. Bahkan ada beberapa cewek yang bilang wajah gue lucu. Suatu hari, teman gue, Dimas, ngeliat gue masih kikuk tiap ketemu Kak Alia. Dia langsung nyeletuk. Ra, kalau lu mau Kak Ale sadar kalau lu udah jadi cowok, jangan terus bersikap kayak bocah. Gimana emangnya? Dimas senyum sambil nepuk bau gue. Coba deh, sandarin satu tangan ke tembok di samping dia sambil tatap matanya. Di film-film romantis, biasanya cewek langsung deg-degan. Entah kenapa, saat itu gue percaya. Gue pikir mungkin itu memang cara buat nunjukin kalau gue udah dewasa. Sore harinya pas gue pulang bareng Kak Alia, kesempatan itu datang. Dia berhenti sebentar di dekat tembok. Jantung gue langsung berdegup kencang. Oke, sekarang gue melangkah maju. Lalu gue sandarin satu tangan ke tembok tepat di samping kepala Kak Alia. Gue berusaha natap dia dengan wajah paling keren yang bisa gue buat. Tapi beberapa detik kemudian, gue baru sadar. Karena tinggi badan kami beda jauh, tatapan gue sama sekali nggak sejajar sama wajah Kak Alia. Posisi mata gue malah tepat menghadap ke dadanya. Otak gue langsung blank. Wajah gue panas banget. Kak Alia juga cuma melotot bingung. Maaf Kak Alia. Tanpa mikir panjang, gue langsung kabur sekencang-kencangnya. Sumpah, seumur hidup gue belum pernah semalu itu. Beberapa hari kemudian, ada seorang cewek bernama Nadia yang manggil gue ke kelas saat jam istirahat. Dia kelihatan gugup, tangannya gemeteran. Lalu dia ngomong pelan. Ra, sebenarnya aku suka sama kamu. Jujur, gue kaget. Nadia baik. Dia juga cantik. Tapi hati gue udah penuh sama satu orang. Gue narik napas panjang. Maaf ya Nadia, aku udah suka sama orang lain. Nadia langsung nebak. Jangan bilang Kak Auya. Gue cuma ngangguk. Dia langsung ngeluarin wajah kecewa. Tapi dia kan jauh lebih tinggi dari kamu. Kalian gak cocok. Kalimat itu bikin gue langsung ngangkat kepala. Gue gak pernah suka sama Kak Alia cuma karena penampilannya. Gue suka sama dia karena dia selalu ada buat gue. Dia gak pernah ngeremehin gue. Dia selalu bikin gue percaya diri. Buat gue, tinggi badan sama sekali bukan alasan buat berhenti nyintain seseorang. Tanpa gue sadari, di balik pintu kelas, Kak Alia ternyata dengar semua ucapan gue. Sore itu kami pulang bareng seperti biasa. Tapi suasananya beda.
Kami sama-sama diem, sampai akhirnya Kak Alia berhenti di tangga sekolah. Raka, Iya kak, dia senyum kecil. makasih ya. Gue baru pertama kali denger ada cowok yang ngeliat gue bukan karena tinggi badan. Kak Alia lalu cerita, selama ini banyak cowok yang minder sama dia. Ada juga yang cuma deketin dia buat pamer ke teman-temannya. Gak sedikit yang bilang dia terlalu tinggi buat dijadiin pacar. Makanya ucapan gue tadi benar-benar bikin dia terharu. Gue ngerasa ini kesempatan yang selama ini gue tunggu. Gue tarik napas panjang. Kak Alia, mungkin sekarang gue belum kelihatan kayak pria dewasa. Gue masih pendek, masih banyak kekurangan. Tapi gue janji, suatu hari nanti gue bakal jadi laki-laki yang bisa berdiri sejajar sama Kak Alia. Jadi, mau gak Kak Alia nunggu gue? Beberapa detik Alia cuma diem, lalu dia tersenyum. Kalau itu, aku mau nunggu. Jantung gue rasanya hampir copot. Waktu terus berjalan, hari kelulusan Kak Alia akhirnya tiba. Sebelum dia pulang, gue ngasih sebuah gantungan kunci kecil yang sengaja gue beli dari uang tabungan. Gue gak punya hadiah yang mahal, tapi gue harap Kak Alia nyimpen ini. Alia menerimanya sambil tersenyum. Gue bakal simpan. Sejak hari itu, kami memang belum resmi pacaran, tapi kami sama-sama tahu perasaan masing-masing. Setahun kemudian, hal yang gak pernah gue bayangin akhirnya terjadi. Tinggi badan gue naik drastis, dari 155 cm, sekarang jadi sekitar 170 cm. Begitu ketemu lagi sama Kak Alia, gue langsung senyum bangga. Nih, gue udah hampir nyusul tinggi Kak Alia. Alia ketawa kecil. Iya juga ya. Gue kemudian maju selangkah. Karena masih beda sedikit, gue harus berdiri berjinjit. Pelan-pelan gue mendekat. Lalu gue mencium bibirnya dengan sangat singkat. Begitu gue mundur, wajah gue langsung merah. Gue janji, gue bakal terus tumbuh. Bukan cuma tinggi badan, tapi juga jadi laki-laki yang bisa selalu jagain Kak Alia. Alia tersenyum hangat. Tanpa gue duga, dia langsung mencium pipi gue. Lama atau sebentar, aku bakal tetap nunggu. Saat itu juga, gue sadar. Selama ini perjuangan gue gak pernah sia-sia. Kadang cinta bukan soal siapa yang lebih tinggi, bukan soal siapa yang paling sempurna, tapi tentang siapa yang tetap memilih bertahan dan mencintai seseorang dengan tulus apa adanya.